So, welcome back to my channel. Jadi untuk video kali ini, kita bakal ngomongin satu makanan khas Korea, yaitu kimchi. Jadi untuk membuka topik kali ini, kita harus tahu dulu dong apa itu kimchi. Jadi kimchi merupakan hidangan tradisional khas Korea yang merupakan sayuran yang diberi bumbu dan difermentasi selama beberapa saat. Tujuan awal pembuatan kimchi ini sebenarnya adalah untuk mengawetkan sayuran atau memperpanjang masa simpan sayuran dan memberikan rasa yang khas dan kompleks pada sayuran tersebut. Tapi setelah melalui berbagai penelitian, kita tahu bahwa kimchi merupakan salah satu makanan yang menyehatkan dan memiliki beberapa efek kesehatan. Di antaranya adalah anti-inflamatori untuk sekaligus sumber probiotik, meningkatkan sistem imun, mereduksi kadar kolesterol, dan juga membantu dalam menangkal kanker, khususnya kanker perut. Jadi setelah kita tahu apa itu kimchi, kita akan masuk ke sejarahnya si kimchi ini sendiri. Sejarah kimchi ini sebenarnya sudah dapat ditarik jauh sejak zaman pre-Goryeo, mungkin bahkan bisa ditarik lebih jauh lagi sejak zaman 3 kerajaan Korea, yaitu Baekje, Silla, dan Goguryeo. Pada masa ini, sebenarnya ada beberapa miskonsepsi sejarah, seperti bahwa kimchi merah yang kita kenal sekarang ini baru ada pada 1592, tepatnya pada setelah peristiwa Imjinweran, yaitu invasi Jepang ke Korea yang membawa serta cabai merah ke dalam semenanjung Korea. Padahal nyatanya, dalam sejarahnya, cabai merah ini sudah ada di Korea sejak zaman dahulu kala, jauh sebelum peristiwa Imjinweran ini. Miskonsepsi lainnya adalah bahwa kimchi sawi putih yang kita kenal sekarang ini baru ada 100 tahun yang lalu, tepatnya setelah sawi putih dibawa masuk ke Korea dari Tiongkok. Padahal nyatanya, dalam beberapa dokumen yang akan kita sebutkan nanti, itu bahwa sawi putih bahkan sudah ada di Korea, dan secara spesifik lagi kimchi sawi putih ini sudah ada dan dituliskan dalam beberapa dokumen tersebut. Langsung aja kita masuk ke sejarah kimchi yang akan disebutkan melalui dokumen-dokumen yang merefer kimchi di dalamnya. Mungkin yang paling tua adalah dokumen Samguk-sagi yang ditulis pada abad ke-10, tepatnya pada masa pre-Goryeo, tepatnya lagi secara spesifik Baekje, yang menyebutkan kimchi dalam kalimat seperti ini. Aku ingin merobek anggota tubuh orang itu seperti cara kita merobek kimchi, yang mungkin lebih secara spesifik merujuk pada kimchi sawi putih, karena pada masa itu yang dibuat dengan merobek-robek adalah kimchi sawi putih, mungkin dengan cara merobek sawi putihnya. Kemudian ada juga dokumen lain, yaitu Yoneng Iligi yang ditulis pada 1712 yang menyebutkan kimchi sebagai makanan, yaitu kalimat seperti ini. Ia menikmati makanannya bersama dengan songjo, yaitu hanja yang digunakan untuk menyebutkan kimchi sawi putih. Selain itu terdapat juga beberapa dokumen lainnya seperti Sakajip, yaitu suatu puisi yang salah satu isinya adalah menyebutkan cara pembuatan kimchi. Selain itu ada dokumen lain yaitu disebut Hunmong Jahwe yang ditulis pada 1323 yang sudah menyertakan hanja untuk kimchi dan sawi putih, yaitu Jo dan Song, yang seperti disebutkan pada Yoneng Iligi yaitu Songjo. Namun ada juga kemungkinan bahwa kimchi bahkan sudah ada jauh sebelum itu, pada masa sebelum Masehi, tepatnya 4000 tahun yang lalu, di mana salah satu dalam dokumen Sikyong. Namun pada dokumen ini masih sedikit terdapat ambigu, di mana belum ada kata spesifik untuk kimchi, sehingga masih terdapat keraguan apakah itu benar-benar menyebutkan kimchi atau menyebutkan paocha, yaitu sayuran fermentasi yang berasal dari Tiongkok. Mungkin secara tradisional pembuatan kimchi pada zaman dahulu tidak berbeda jauh dengan zaman sekarang, di mana sayuran diberi bumbu dan kemudian didiamkan beberapa hari untuk mendapatkan rasa khas dari fermentasinya. Dan kimchi sendiri dibuat pada musim semi, panas, gugur, dan dingin, di mana setiap musim ini selalu dibuat kimchi. Khususnya pada musim semi, panas, dan gugur itu hampir setiap hari kimchi dibuat, karena kimchi hanya bertahan 4-7 hari, sehingga sebagian besar waktu orang Korea pada zaman dahulu habis untuk membuat kimchi. Khususnya pada 3 musim ini, di mana kimchi yang dibuat pun dibuat dengan sayuran yang didapatkan pada musim tersebut. Namun berbeda pada 3 musim lainnya, pada musim dingin kan tidak ada produk agrikultur, sehingga sebelum masuk musim dingin biasanya akan terdapat sebuah tradisi, yaitu kimjang, yaitu pembuatan kimchi dalam skala besar, ya. Dan kimchi yang biasa dibuat adalah kimchi sawi putih dan kimchi lobak air, yaitu dongjimi, yang merupakan biasanya hasil pertanian dari musim gugur. Dan kimchi tersebut dibuat dalam skala besar, kemudian disimpan dalam sebuah pot yang tidak simpan dalam tanah. Kenapa pot tersebut disimpan dalam tanah? Kemungkinan untuk menjaga stabilitas suhunya, supaya kimchi tersebut tidak mengalami perubahan suhu yang ekstrim, sehingga dapat awet lebih lama dan menjadi persediaan makanan selama musim dingin. Oke, jadi ngobrolin soal kimchi tentu tidak lepas dari budaya makan. Kalau budaya makan untuk negara Korea sendiri tidak berbeda jauh dengan negara agrikultur lainnya, di mana ada pemisahan yang jelas antara main dish dan side dish. Main dish orang Korea yang boleh dibilang adalah nasi yang sebagai makanan pokok.
Dan ini boleh dibilang bahkan terbawa sampai kalimat-kalimat yang digunakan orang Korea. Salah satunya adalah dalam sapaan, yaitu bab mogosoyo yang secara literal artinya adalah sudah makan nasi belum, yang bisa kita lihat bahwa itu nasi menjadi salah satu makanan yang penting dalam masyarakat Korea dan kultur makan Korea sejak zaman dahulu kala. Dan kita tahu sendiri bahwa nasi memiliki rasa yang cenderung tawar, ya ada manis-manisnya sedikit tapi cenderung tawar, dan boleh dibilang untuk memberikan rasa pada nasi dibutuhkan side dish atau lauk, dan salah satu side dish wajib yang ada dalam masakan Korea, budaya makan Korea adalah kimchi beserta lauk-lauk lainnya, yang nanti mungkin kita bahas di video-video lainnya untuk budaya makan secara spesifik. Sekarang kita akan ngomongin jenis-jenis kimchi. Jenis kimchi ini ada sangat banyak, boleh dibilang ada mungkin mencapai lebih dari 200 jenis kimchi yang ada. Dan hal ini dibagikan berdasarkan jenis sayuran, daerah, dan waktu fermentasi. Dan mungkin yang pembagiannya secara umum adalah waktu fermentasi, di mana umumnya dibagi menjadi dua, yaitu gojori atau fresh kimchi dan mugenji atau ripe kimchi. Gojori sendiri merupakan kimchi fresh yang dimana baru dibumbui dan kemudian mungkin dimakan langsung atau hanya didiamkan beberapa saat. Dan mungkin gambarannya adalah seperti makan salad, namun dengan bumbu kimchi. Dan kemudian untuk mugenji sendiri, atau ripe kimchi adalah kimchi yang dibuat, dibumbui, kemudian disimpan dalam wadah tertutup dan didiamkan beberapa saat untuk menimbulkan rasa khas fermentasi yang mungkin kompleks tersebut, yang dihasilkan dari bumbu, sayuran, dan proses fermentasinya sendiri. Kemudian mungkin ada kimchi yang dibedakan berdasarkan jenis sayurannya. Mungkin kita pernah lihat kimchi timun, kimchi daun bawang, kimchi lobak, dan jenis-jenis sayuran lainnya yang diolah menjadi kimchi. Selain itu juga ada berdasarkan daerahnya, di mana mungkin berdasarkan daerah A dan daerah B ada kimchi yang berbeda, mungkin dari bumbu atau mungkin dari jenis sayuran yang digunakan. Sebagai penutup untuk video kali ini, kita akan ngobrolin soal karakteristik kimchi. Karakteristik kimchi ini ada 5. Yang pertama adalah complementary, maksudnya adalah kimchi ini mampu mengkomplement berbagai makanan seperti nasi, mie, lauk pauk, dan berbagai jenis makanan lainnya. Selain itu, kimchi juga memiliki karakteristik diversity, di mana kimchi memiliki ragam yang sangat banyak. Seperti disebutkan sebelumnya, ada kimchi mencapai 200 jenis. Kemudian ada juga harmony, di mana kompleksitas dari bumbu, sayuran, dan proses fermentasi menghasilkan rasa yang khas dan enak. Selain itu, ada juga faktor preservation, di mana proses pembuatan kimchi ini mampu memperpanjang masa simpan sayuran. Yang terakhir adalah balance and independence, di mana faktor tadi yang disebutkan sebelumnya, yaitu sayuran, bumbu, dan proses fermentasi menghasilkan rasa yang harmonis dan balance, serta penggunaan kimchi dalam berbagai masakan Korea yang mungkin bisa disebutkan seperti kimchi jjigae, kimchi bokkeumbap, dan kimchi jeon, serta berbagai makanan Korea lainnya yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar kimchi. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya.